Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Muradisu dari kelas 11 Elektronika Industri 1. Saya berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan 1 Batam. Pada hari ini saya ingin membuat sebuah tugas video robotik, yaitu membuat rangkaian elektropneumatik dengan menggunakan lebih dari satu buah silinder. Baiklah, langsung saja kita buat rangkaiannya. Pertama kita buat dulu rangkaian pneumatiknya. Seperti biasa kita menggunakan katot 5/2, one way dan double acting, serta masukkan yaitu kompresor. Lalu kita rotate dan kita masukkan 45%. Kita copy lalu paste. Dan kita hubungkan. Kemudian kita copy. Nah, kita menggunakan satu buah kompresor dan kita langsung saja hubungkan. Pemasukan yaitu nomor 1, 5 dan 3 merupakan pembuangan, sehingga kita hubungkan ke terminator. Oke, kemudian kita beri label seperti biasa pada semua ini. Kita beri klik ini, kita kasih sini ada 1 yaitu posisi 0, LS2 yaitu posisi 100, dan ini yaitu LS3 kita kasih posisi awal, dan LS4 posisi akhir yaitu 100. Kemudian 5/2 nya kita beri aktuasi solenoid dan spring return. Kita kasih label S1. Sebelahnya yang sama kita beri label S2. Oke, setelah sudah siap rangkaian pneumatiknya, kita buat rangkaian elektropneumatiknya. Pertama kita menggunakan masukan 24 PDC, kemudian terminal negatif 0 volt. Kemudian kita memerlukan push button NO dan NC. NO sebagai start dan NC sebagai stop. Kemudian kita menggunakan relay dan kontak NO. Kita beri label yang sama, yaitu sini adalah R0 kita kasih, ini juga R0. Nah, kemudian kita cari lagi push button 1, kemudian kita cari kontak sini dan sini. Kemudian kita menggunakan satu lagi di sini yang NO dan NC, serta kita gunakan lagi sebuah relay. Kemudian kita cari kontak NO, dan sebuah relay. Biar gampang kita copy aja, lalu paste. Kemudian yang ini kita cari satu di sini yang NO dan NC serta solenoid.
hubungkan saja wiringnya. Nah, setelah kita sudah selesai memberikan wiringnya, selanjutnya kita memberi label di setiap kontak dan solenoidnya ini serta relaynya. Kita beri sini R1, R2, R3 dan R4. Solenoid yang ini dengan sebelah kiri sama, sehingga kita kasih S1 dan tinggal S2. Kemudian kontak yang NO ini terhubung dengan R0, jadi kita kasih R0. Kemudian yang ini merupakan milik limit switch nomor 2, sehingga kita kasih LS2. Yang ini milik nomor 1, LS1. Kemudian ini adalah LS, dan yang ini merupakan LS3. Kemudian lanjut yang kontak ini merupakan R1, ini adalah R2, di sini adalah R3, di sini baru LS4, dan di sini R4. Lalu ini adalah R1, R2, R3. Ini merupakan terhubungan R1, ini R2, ini R3, dan R4. Oke. Dan yang ini kita beri label R4. Nah, kira-kira beginilah penampakan rangkaiannya. Oke, coba kita simulasikan ya. Ketika kita mensimulasikannya, yang sebelah kiri akan maju dan mundur secara otomatis, kemudian bergantian maju lalu mundur dan mengulang sampai kita menstopkan. Selesai. Rangkaian ini disebut dengan A plus, A min, B plus, B min. A kita anggap sebagai silinder pertama dan B silinder kedua. Jadi maksudnya adalah yang ini maju terus mundur, kemudian yang sebelahnya yaitu silinder ini maju terus silinder ini mundur gitu. Jadi prinsip kerjanya yaitu ketika kita menekan tombol start, harus akan melewati tombol start karena kita tekan, lalu melewati stop dan mengenai R0. Ketika R0 nyala, berarti kontak ini akan menutup kan, menutup, dan ini juga menutup. Kemudian karena ini push button, berarti ketika kita selesai menekannya dia akan balik lagi, namun harus tetap lewat. Mengapa? Karena kontak ini mengunci begitu sejak awal ya, kan lewat ini tertutup karena R0 otomatis ini ke apa tuh, menutup, dia aktif, sehingga ini mengunci dan menyalakan R0. R0 di sini tadi menyala,
dan melewati R4 dan R1. Otomatis ini menutup dan mengunci juga. Meskipun tidak ada arus melewati sini, namun ketika dia sudah menyalakan R1, dia sudah mengunci. R1 nyala, R1 ini menyala juga dan melewati R2 dan S1. Otomatis dia akan maju gitu. Nah, ketika dia maju dan mengenai LS2, yang akan terjadi adalah LS2 akan menutup dan ini akan terlepas. Mengapa? Karena LS2 kan limit switch, jadi ketika dia kena ini akan menutup dan menyalakan R2. Ini kan NC tadi, karena dia nyala baru jadi NO, jadi terputus begitu aliran listriknya. Nah, setelah ini udah melewati klimaksnya kan, maka ini akan kebuka, namun ini akan tetap mengunci seperti yang kayak gini. Oke, setelah dia mundur, otomatis dia akan mengenai L1, sehingga yang terjadi selanjutnya adalah nih, L1 akan menutup dan akan melewati R2 dan menyalakan R3. R3 ada kontaknya di sini. Dia akan menutup dan melewati solenoid ini. S2 yang ini kompresor akan lewat sini dan akan memajukan S2. Nah, gitu. Mengapa yang tidak terbuka seperti ini? Karena ini kan L1. Ini posisinya ketekan terus, berarti dalam posisi 0. Nah, jadi ketika dia sudah maju nih kan, otomatis dia akan kena LS4 nanti kan. Nah, kalau LS4, mana LS4 nih? Kita perhatikan di sini ya. Ketika dia sudah menuju maksimalnya, yang akan terjadi adalah dia akan menutup juga. Menutup seperti sebelumnya dan menyalakan R4. R4 ini nih, ketika ini nyala, ini juga nyala. Berarti ini akan memutuskan arus, jadi nggak kesambung lagi gitu. Ini kan posisinya masih kena nih sama LS4, berarti dia ketekan kayak limit switch. Lalu ketika kita mundur, maka ini akan kebuka semuanya. LS4 terbuka dan dia akan mundur dan akan menyentuh LS3. Nih, LS3 tadi kena kan, dan dia akan mengulang lagi seperti awal. Kita perhatikan. Jadi ketika kita menekan start, dia akan maju dan mengenai L1. Nah, begitu terus dia. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pada dasarnya rangkaian ini menggunakan beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah relay dan limit switch, di mana kedua hal ini saling berhubungan satu sama lain, yaitu relay akan menyalakan solenoid sehingga silinder maju dan mengenai limit switch, dan limit switch pun akan aktif dan menyalakan relay. Begitu. Mungkin sekian saja daripada video tugas robotik ini. Maafkan bila ada banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.